Gimana kalau saya bilang bahwa kunci kekayaan itu sebenarnya bukan gaji besar atau investasi yang jago banget, tapi sesuatu yang jauh lebih sederhana, sesuatu yang sering kita lupakan. Yuk kita bahas soal menabung, dan gimana ide yang kelihatannya simple ini sebenarnya adalah tentang mengambil alih kendali penuh atas masa depan Anda. Coba deh, jawab jujur. Apa yang pertama kali muncul di kepala Anda pas saya tanya, apa sih faktor terpenting buat membangun kekayaan? Kalau jawaban Anda gaji gede atau keuntungan investasi yang tinggi, ya Anda nggak sendirian kok. Tapi gimana kalau jawaban itu sebenarnya kurang pas? Gimana kalau saya bilang kunci sebenarnya itu ada di sesuatu yang Anda pegang kendalinya 100%. Setiap hari, setiap jam, setiap kali Anda mau beli sesuatu. Sesuatu yang seringkali kita anggap sepele. Nah, ini dia ide utamanya. Kekayaan sejati itu nggak ditentukan sama seberapa banyak uang yang masuk, tapi oleh seberapa banyak uang yang berhasil nggak keluar. Ini semua tentang tingkat tabungan Anda. Inilah yang kita sebut tingkat tabungan, persentase dari pendapatan Anda yang berhasil Anda simpan. Kenapa ini jadi metrik yang paling penting? Gini, pasar saham bisa naik turun, kenaikan gaji juga nggak pasti, tapi tingkat tabungan Anda adalah satu-satunya variabel yang 100% ada dalam kendali Anda. Biar lebih kebayang seberapa kuat konsep ini, kita coba lihat sebuah analogi dari sejarah, sebuah krisis energi yang benar-benar mengubah dunia. Coba bayangin, tahun 70-an, dunia lagi panik, ekonomi lagi ngebut, konsumsi minyak meroket, dan kayaknya sumur-sumur minyak di dunia bakal kering kerontang. Waktu itu banyak banget yang pesimis, merasa dunia ini lagi menuju jurang kehancuran energi. Tapi ternyata solusinya bukan datang dari penemuan ladang minyak baru yang super besar. Solusinya justru datang dari tempat yang nggak disangka-sangka, efisiensi. Alih-alih cuma fokus nyari pasokan lebih banyak, dunia justru belajar buat jadi jauh lebih cerdas dalam menggunakan energi yang udah ada. Nah, analogi ini pas banget buat keuangan pribadi kita. Mengejar imbal hasil investasi yang tinggi itu ibarat nyari ladang minyak baru. Penuh resiko, nggak pasti, dan seringkali di luar kendali kita. Sebaliknya, meningkatkan tingkat tabungan itu sama kayak meningkatkan efisiensi. Sepenuhnya ada dalam kuasa kita. Dan datanya ngebuktiin itu, ekonomi AS bisa tumbuh pesat bukan karena ngebakar lebih banyak energi, tapi karena jadi 60% lebih efisien sejak tahun 1950. Pertumbuhan itu dicapai bukan dengan nambah input, tapi dengan ngurangin pemborosan. Itulah kekuatan efisiensi yang sesungguhnya. Jadi, apa pelajarannya buat kita? Anda nggak bisa ngontrol pasar global, itu jelas. Tapi Anda punya kendali penuh atas efisiensi keuangan Anda sendiri. Dan di dunia yang serba nggak pasti ini, kendali adalah keuntungan terbesar Anda. Oke, kita udah paham pentingnya nabung. Tapi pertanyaannya, kok susah banget ya ngelakuinnya? Jawabannya seringkali bukan soal matematika, tapi lebih ke psikologi. Gini, begitu kebutuhan dasar kita terpenuhi, kita sering banget kejebak sama yang namanya ego. Pengeluaran kita bukan lagi didorong oleh kebutuhan, tapi oleh keinginan buat pamer status, buat ngasih sinyal ke dunia kalau kita berhasil. Ini nih, yang membawa kita ke sebuah definisi tabungan yang kuat banget. Tabungan adalah jarak antara ego dan pendapatan Anda. Semakin besar jaraknya, artinya semakin rendah hati Anda, semakin banyak yang bisa Anda simpan. Nggak peduli seberapa besar pendapatan Anda. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Kalau Anda mau nabung lebih banyak, fokusnya bukan cuma gimana caranya jadi lebih kaya, tapi gimana caranya jadi lebih rendah hati. Ini tentang mengurangi keinginan, bukan sekedar nambah penghasilan. Dan inilah rahasia orang-orang yang beneran membangun kekayaan jangka panjang. Kekuatan super mereka bukanlah jago nyari duit, tapi sikap cuek. Cuek sama apa yang orang lain pikirkan tentang uang mereka. Mereka fokus pada tujuan mereka sendiri, bukan validasi dari orang lain. Sekarang, mari kita beralih ke pertanyaan yang lebih dalam. Buat apa sih sebenarnya kita nabung? Apa tujuan akhirnya? Ya tentu, nabung buat beli sesuatu itu bagus. Tapi tujuan menabung yang paling dahsyat itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama beli barang sama sekali. Inilah keuntungan terbesar dari menabung yang nggak akan pernah muncul di laporan bank Anda. Setiap rupiah yang Anda simpan, itu ibarat sepotong waktu yang Anda beli kembali. Ini adalah mata uang kebebasan, fleksibilitas, dan pilihan. Aset yang paling berharga. Uang yang Anda simpan itu ngasih Anda kekuatan super, kekuatan untuk menunggu, kekuatan untuk menolak tawaran yang kurang oke dan nunggu sampai peluang yang luar biasa datang. Kekuatan untuk bertindak berdasarkan pilihan, bukan karena keterdesakan. Ini adalah keuntungan strategis yang nggak ternilai harganya.
Coba deh pikirin kayak gini, setiap rupiah yang Anda sisihkan itu adalah aksi nyata buat ngambil alih kendali atas masa depan Anda, sedikit demi sedikit dari tangan orang lain dan mengembalikannya lagi ke tangan Anda sendiri. Terus, apa hubungannya semua ini sama dunia sekarang yang serba terhubung dan super kompetitif? Ternyata ini jadi makin penting. Dulu, saingan kerja Anda mungkin cuma orang-orang di kota Anda. Sekarang, gara-gara teknologi, Anda itu bersaing dengan talenta terbaik dari seluruh dunia. Di dunia yang isinya orang pintar semua, pintar aja tuh nggak cukup buat menang. Aturan mainnya udah berubah. Keunggulan kompetitif yang baru sekarang bukan lagi soal kecerdasan, melainkan fleksibilitas. Dan dari mana datangnya fleksibilitas? Ia dari kendali atas waktu Anda. Dan kendali atas waktu Anda itu dibeli pakai setiap rupiah yang Anda tabung. Jadi pada akhirnya, menabung itu bukan cuma soal ngumpulin duit. Ini soal mempersenjatai diri Anda dengan superpower paling ampuh di abad ke-21. Fleksibilitas adalah mata uang baru. Pertanyaannya sekarang, seberapa kaya Anda dalam mata uang itu?